sambil bercerita gini. Kan enak. Iya, enggak apa-apa gini. Itu juga suaranya nanti ada. Jadi sebenarnya video yang seneng penonton itu ya kayak begini. Mereka mendengarkan cerita kita atau sinar kita. Jadi untuk tambah pengalaman lagi. Saya sampai mau Bang Taufik memberikan pemahaman sama teman, tapi teman kan salah paham, makanya saya nggak mau. Sini tuh bukan sebenarnya nggak tega di sini tuh orangnya. Saya orangnya nggak tegaan bener. Wah dipanggil kok saya nggak mau, saya apakah sombong atau bagaimana ya kok nggak mau? Ya itu tadi bukan menghindar, tapi agak mengurangi sedikit. Nanti intinya gini, mediumisasi itu bukannya nggak penting, ya itu pemerintah kan penting juga. Tapi itu nanti akan bisa sendiri ketika kita sudah ikhlas hatinya. Enak kalau sudah ikhlas. Loh, anak saya ini tak masukin saya, bukannya bisa malah keberatan. Akhirnya kan tak suruh sama Mas. Sama nang sampai buka lagi kan? Mas sini berotak Mas aku duduk di sini. Mas Kamil. Mas Kamil. Tuh Waris. Waris baru bisa karena powernya saya terlalu besar. Kabutan napasnya kayak ditekuk. Di situ kan rasa sendiri. Sekali tak masukin mendelik gitu. Mendelik. Sama kayak ini berdua dan pencar itu. Kang Soleh waktu di Palembang sama Mas siapa yang tentara itu tentara. Bang siapa namanya? Helmi. Bang Helmi itu. Wah, gitu. Wah, powernya gede, tarik jangan gede-gede. Ya maksud merasa saya ya kecil ya biasa gitu. Ya kembali lagi ke powernya. Pokoknya belajar ikhlas dan istiqomah, ikut yai, nggak usah mikir yang tidak gitu. Seumpamanya ada yang aneh di badan kita, belajarnya untuk membuang diri aja. Ya tadi kan yai udah bilang sama teman-teman yang ada di Majelis Al-Husain Cirebon, saya paspor, kasih dia Nur, bantu saya untuk membuang segala penyakit yang ada di sini. Tarik aja. Itu. Mas, gitu, tarik. Kayak Pak Jo. Anaknya, cucunya sakit, ditarik udah bisa, masih suruh lihat saya. Ya udah bersih kok, saya bilang gitu. Bersih. Nah, ketika beliau narik istrinya di depan saya yang kena gitu. Kita rasa gitu. Jadi intinya kayak gini, ketika kalian belajar untuk menarik, dekatkan diri kalian dengan yang ada powernya besar. Misalkan di Gus Ridwan, ada di mana pas kayak gini, pas ada yang minta tolong, udah sejarah 10 meter aja tarik bisa, powernya sudah ada. Yang penting yakin, iya. Nyambung. Powernya ada. Tak kopiin dulu ya. Ambil apa kopi? Oh iya, silakan. Gus yang video ini kono. Dia monggo di kopi monggo. Kesempatan konten. Jane iya tapi gak enak. Gak turu-turu kok malah. Kelan. Itu kan aku bilang. Untuk edukasi aja ya teman-teman. Jadi buat kontennya edukasi untuk penyemangat kita bersama yang nonton. Semoga juga mendapatkan keberkahan ilmu dunia akhiratnya. Itu cuma satu Mas. Kayak siapa namanya? Pak D, siapa yang di Palembang? Siapa kalau saya manggil Pak D? Basah. Bukan, siapa sih? Iya. Yang mana ya? Yang alah siapa sih? Pak D Anwar. Pak Anwar. Oh. Saya kalau manggil kan Pak D. Pas sama-sama Pak D manggilnya. Pak D Hari. Dia manggil saya Pak D Hari, saya manggil Pak D Anwar. Saling menghargai. Segar tuh. Kalau mana di Sekojo ya itu ya, Sekojo ya. Sekojo. Pak. Kalau Pak jenengan ngotot sok nganu Pak Jo Sekojo.
Sekojo kan ngerti ini. Ini lu sekojo. Iya, Sekojo ujung. Aku nurung dekat barat. Oh, dekat Cuma banget. 3 kan. Lu Pak Dianwar apa Sekojo? Iya. Pak Dianwar Sekojo ya? Sekojo juga. Pas pojokan kan ada rumah tingkat kan. Belakangnya rumah tingkat pas. Oh iya, Pusri ya, jenenge Orang Pusri. tunggal kan. Pas organ tunggal ini. Iya. Kakak ipar aku. Itu kan itu berarti kan. Kakak ipar aku tuh. Iya sama. Mulai sakral. Iya, sabro ubon. Mendelun. Biasa. Belum Iya. sekali kali sekarang. 66 tahun. Trauma gara-gara ceweknya bawa meningkat. Itu sama Ikra. Ya kayak ini kan termasuk nek jare wong Jawa nyawa sambungan ya berarti ya. Nek jare wong Jawa nyawa sambungan kecelakaan juga. Tahu apa pernah koma? Belum. Pati Mas, mewah pati. Enggak punya koinku cuma 400. Masih sebenarnya. Masih. Masih Sampai nih kira suwe. Ini 3 bulan tuh. Kurang lebih setengah suwe. Soalnya pasti sing Pak Imron itu kan. Iya, Nah, ini pokoknya Pak Arjun ini kan bareng aku nih pas Jepang jauh sini. Terus sing Pak Ali Bu Imron, Pak Imron itu sebenarnya Pak Kumedi itu ada gabung. Iku wonge ketarik nih ibu teman. Tak takoki, "Dene ndi, Pak?" Seruak pati. Ternyata tanggalnya udah WE. Ini aslinya kan? Bluro. Cepu. Ini perbatasan kan hebat. Nanti sume aku mau aku ini sing berproses sampai Oh, iya, syuting ya. Syuting kalau mau. Ini mengisahkan saya tentang zaman kecil saya ya. Saya itu kecil dulu. Gak usah lah, nanti saya jadi sedih. Pilihan yang berat. Pernah yang dialamin aja lah, yang pernah mati suri. Saya juga pernah mati suri. Udah Mas. Yang pernah mati suri. Mati suri saya ketabrak mobil, tergandeng lagi. Pertama tenggelam. Anak-anak kecil kan biasa ya, kalau banjir itu kan hanyut-hanyutan ya, hanyut dari sungai-sungai gitu kan, banyak orang kan. Jadi pas di bendungan itu kalau nggak salah, saya seingat saya lolos, teman-teman juga lolos. Jadi nggak bawa ban, bawa gedebok gitu loh. Dan pas waktu arusnya kenceng, kan banyak gedebok yang mandek gitu, Saya kesedot ke bawah, nggak mau naik-naik nggak bisa, jauh sekali, kirain udah mati. Tahu-tahu udah di pinggir saya, di pinggir. Teman-teman itu udah bingung, udah nyariin, nggak tahu saya udah di pinggir. Yang nolong siapa saya nggak tahu. Ini di bawah. Iya, Sadar. Alhamdulillahnya, ya minum air, banjirnya itu pertama. Yang kedua ke pelindes tergandeng itu. Nah, itu ceritanya di sana kan jembatan itu kan jalan raya Pantura itu kan satu ditutup, satu dibuka kan. Dari jauh itu kan sebenarnya sudah dikasih drum banyak sama palangan sekitar 300 meteran lah, 300 meteran. Jadi dari timur larinya ke sini, dari barat larinya ke sini, dari di sini harus diberhentikan gitu. Nah kebetulan saya dari di sini, saya baterainya mati, saya lari ke sini ganti baterai yang merah itu. Terus ganti di sini, saya salahnya duduk di tengah. Duduk di tengah itu sebenarnya kan nggak mungkin mobil dari sini kan bablas, karena di sini ada adang-adangan kan. Ternyata katanya truk itu lewat sini itu kadang nggak, katanya lihatnya nggak ada itu palang, main tabrak aja. Terus ada saya itu udah diteriakin orang banyak, diteriakin nggak dengar. Saya nengok gini, ban sudah di gitu, mental ya, mental kena temboknya jembatan gitu. Kayak ada yang dorong. Terus jangan apa? Enggak kenapa-napa. Enggak apa-apa.
Kalau yang mati suri itu nggak salah umur 9 atau 8 tahun ya. Waktu itu apa namanya, kena DBD 3 hari 4 hari baru sadar, seminggu lah baru sadar. 3 orang 4 orang Seminggu udah dibilang meninggal. 4 orang meninggal. Sampai ingat loh sampai sekarang tuh. Ingat-ingatnya saya diajar, nggak tahu, nggak ada rupanya, pokoknya dibawa keliling gitu, terus dikembalikan lagi. Pas aku perasaan lapar disuruh pulang, terus kembali itu teriak-teriak lapar kayak gitu, terus orang-orang pada nangis kalau saya sadar. SPD mas. Iya mas, jadi dulu. Iya, jadi Duro, rumah sakit Duro, sing lawas. Lapar. Terus ke asam urat Belitung itu kapan? Wah, panjang itu ceritanya. Itu kalau itu udah tak tik di sini, nanti kan Yai, kayak kalem Yai itu loh, menceritakan, nanti baru saya kasihkan ke Yai. Itu panjang ceritanya, masih ke luar negeri, masih ke Bali, masih ini terus nyantolnya di Belitung itu. Makanya spiritual banget. Gak pengen nyapa saudaranya sing di Bali. sudah tak sapa semua, sudah nyapa. Wujud. Wih, Pak Kasturi. Mau berapa sekarang? Hah? 21. Takut Masalah ini. Iya, monggo. Matur suwun. Siap isi. Iya, siap, monggo. Itu nek ra apa santai. Senang. Monggo, Mau nyambung lagi karena nyambung lho. Nyambung lagi dia itu. Ikam nyambung Pak Kan? Ikam nyambung lho. Nyambung. Hah? Nyambung apa? Maksudnya ngecor lagi enggak? Enggak ya? Lagi dah. Tukarkan grup Oh, di Kloter 21 tadi. Oh, di Dekat nih. Dia Oh, iya. balik ini. Kloter 21 baru datang. Tanya aja Mas Taufik, maksudnya kayak Masnya tanya, jadi kan saya bisa jawab. Enak, kalau saya bercerita terus ya paling itu aja, saya memberikan semangatnya, kita ikhlas, istiqomah. Kontaknya enggak. Ah, ini ikhlas, istiqomah itu kuncinya kalau saya, karena ikhlas istiqomah ikutnya itu tidak gampang gitu. Untuk mengikhlaskan segala sesuatu dari keluarga misalkan ya, istri pasti rewel dan lain sebagainya, gangguan. Belajar ikhlas itu juga berat. Terus kalau istiqomahnya yaitu tadi, kita aja di dalam bilik suruh jangan tidur, tetap tidur, ya kan? Nah, saya sendiri aja udah ngalamin 1 jam aja la ilaha illallah, paling 10 menit 2 menit masih ada suara, setelah itu nggak ada suaranya, merem, ya udah 1 jam lebih ya. mulai Lah, kemana saya ini? Longsor. sini Gus, duduk sini loh. Ayo, Tidak apa-apa. biar dapat ini loh live. Iya. Aman nanti dilihat semua itu. Dilihat kan. Jadi orang istiqomah itu memang tidak gampang. Sangat susah Gus ya. Iya. Apalagi nanti istiqomahnya di rumah. Ngeri. Kalau di sini masih berdagang gitu. Kalau di rumah tuh Gangguannya gangguannya luar biasa. istri, anak, tetangga. Jadi intinya kalau zikirnya kita sudah benar, zikirnya kita, latifannya sudah benar, kolbunya terbuka, gangguan pertama ya dari keluarga dulu. Setelah itu semakin kuat energinya, yang dinamakan zikir berenergi, nanti tetangga itu, terus menyebar ke desa, menyebar sampai di kabupaten, itu yang dinamakan sinyal. Jadi ya kalau kita memang musuhnya iblis ya begitu, karena iblis kan nggak senang kita zikir. Sampai kapanpun kan si iblis itu kan menggoda kita, mengganggu dan menggoda terus, nggak bakal enggak.
sebenarnya kayak Belitung Palembang itu kan dulu kan Belitung juga ikut Palembang. Mereka pemecahan aja, pemekaran loh. 2005 ya Pak Jok aja nih. 2000 berapa Pak Jok? 29. Kemarin pas terus Palembang saya nggak sempat ke sana, padahal sana. Iya. Pas sama Bang Ferdi syuting itu ya? Iya, pas di mana itu? Di mana itu? Iya itu kadesnya langsung datang kok, kades yang ngawal kok kadesnya sama orang-orang sana. Pas untuk kadesnya. Di sini tuh Yai kan udah bilang di sini tidak ada senior, tidak ada junior, semua rata sama, saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi. Karena jamaah sekarang sudah beda kayak yang dulu tuh beda di sini. Saya nggak menyalahkan sih, cuman kan kita yang ngerti itu memberikan pemahaman gitu. Kalau nggak gitu juga nanti ada pertanggungjawaban kita juga kayak mulai nanti. Makanya kita memberikan pemahaman yang mau ya nggak mau ya nggak apa-apa, sedangkan Gus Ridwan aja memberikan pemahaman kepada mereka aja. Mereka nggak ini nggak. Monggo mriki Pak Yanto ngobrol. Iya, asah-asah nih. Nggih, siap. Ya wis, bilangin dulu aku tak tinggal sedikit Pak. Nggih. Diberikan pemahaman aja nggak masuk, apalagi kita. Kayak anak saya kemarin kerokok waktu belum ikut di sini, batuk terus. Sekarang rokok tak belajarin, tak suruh lafaz Allahu Allah, batuknya hilang. Kemarin batuknya sampai ngegrek kering. Nah sekarang mungkin saya tanya rasakan gimana nang? Enak. Pak Jo ini saya kan betul biasanya itu. Pulang. Makanya Yai memberikan pemahaman karena Allah, tarik Allah, keluarga. Yai kan udah memberikan pemahaman ketika rokok itu dikasih tahu dari Syekh Abdul Jailani, dia bermanfaat. Jadi ada nikmat dua, nikmat merokok, nikmat dapat barokah zikirnya tadi. Kayak Yai memberikan pemahaman untuk mandi tobat kalau bisa setiap hari. Ketika ada kata-kata astagfirullahaladzim min kulli jabi wa untubilain, artinya kan barang siapa, kata Allah, sopo wonge atau siapa orangnya, siapa umatku yang berzikir di 1/4 malam, kamu minta akan saya kabulkan. Kan rugi kalau seumpama kita nggak zikir loh. Saya akan datang loh, datang Allah langsung loh. Minta apa kamu saya kabulkan ya. Pentingnya minta yang enak-enak aja. Itu. Terus kayak kemarin saya memberikan pemahaman waktu malam Lailatul Qadar kan sudah minta kan, memohon. Ya saya udah dijabahi sekarang. Cuman kan tidak kita langsung zikir gedebuk uang langsung udah Langsung wujud kayak ya sering saya di sini, bukan saya menyanjung Pak Jo atau mengagungkan Pak Jo, enggak, memang nyatanya seperti itu. Yai mendatangkan orang-orang seperti itu dengan rezeki lewat beliau, nah dibangunlah. Saya juga tidak merasa memiliki majelis itu milik umat, tapi kalau logikanya, kalau ini nyatanya ya milik beliau, tanah beliau, haknya beliau, uangnya beliau, masjid juga bikin beliau, semua 100% dari beliau. Yang lain sumbangan paling sedikit-sedikit. Logikanya loh, punya Pak Jo kok, bukan punya saya. Cuma saya alhamdulillah kasarnya saya dimuliakan, berarti saya dienakkan gitu loh.
tinggal nempatin. Saya sebagai guru atau pembimbing di situ. Memang beliau seperti ini, tidak terlihat. Orangnya seperti ini. Selama ini beliau juga dermawan bangun masjid di sana, tapi yang dapat nama malah kadesnya. Di masjid di sana. Nah sekarang kan Allah mempertemukan dengan torekonnya, beliau ikut seperti ini, totalitas. Baru kenal semalam kok, malam pamannya kenal sama malam ini ya, kenal malam ini. Paginya itu langsung bawa papan, langsung betulin dapur. Lihat dapur saya itu 1 tahun nggak diperbaiki sama teman-teman. Ya saya nggak maido. Bahasa Indonesia maido apa Pak Jowi? Itu. Ini bukan maido itu apa bahasa Indonesianya? Enggak menyangka. Kok mboten toh? Enggak maido, enggak mengharap gitu loh, enggak menghargai mereka sendiri kan sibuk gitu. Jadi papan ada, kayu ada sampai rayapan 1 tahun. Ketemu beliau malam, pagi langsung bawa, langsung dikerjakan. Gitu. Kalau Pak Kas ini ikut saya sudah 2 tahun lebih, 3 tahun Pak ya, Mas ya? 3 hampir ya Pak ya? Dari mana? Hitung juga, asli hitung sama Ayah Yai sama. Jadi kadang gimana ya? Oh ini dia Tidak disangka-sangka, tidak dinyana-nyana. Saya perbedaannya ikut Yai sama belum ikut Yai jauh. Saya belum ikut Yai juga banyak rezeki, tapi nggak tahu kemana. Bener. Tapi setelah ikut Yai luar biasa. Ketenangan lah, intinya ketenangan yang dicari, ketenangan. Ujian saya sebelum ikut Yai sudah bertubi-tubi. Nah mungkin sekarang kan diberikan ujian yang ringan, tapi kedepannya mungkin lebih berat lagi. Jangan dibilang saya belum nggak ada ujian, masih kayak Pak Jo anak saya, kalian ya mungkin ujiannya Pak Kas ujiannya juga berat. Tak suruh narik pertama, yang masuk kuntilanak, kakinya diikutin, takutnya stroke, ya stroke beneran. Sebenarnya nggak stroke, gitu, karena ketakutan. Nah satu contoh kayak kemarin lah saudara kita yang itu Asam Murad, iya kan? Tapi dia kan ikhlas, istiqomah, tapi ada rasa takut. Akhirnya kan saya tarik. Alhamdulillah kasih sini Allah, kita sini juga guru kita sembuh langsung. Pak ketakutan, dia bisa jalan, tanyain loh. Ya Pak ya? Iya, 3 bulan. 3 bulan dia bisa jalan, aku sih ketawa gitu. Karena saya memang tahu itu ada kuntilanaknya gitu. Jadi powernya sebenarnya ada, cuman ini apa namanya, pemahaman untuk penyampaian Pak Kas belum paham. Nang coba nih kono, nih kono gak nang Indonesia aja nih apa sing nyolokan nih kono kono kan? Iku loh, iku ono ora apa senengnya? Iki lagi loh, ono ora gak ono. Ono, lu ceblok kan mungkin ceblok kono. Oh, anumu, seperti. Kalau ada colokan kan enak di sini, nanti suaranya kan jelas ya. Tak ngambil dulu ini di sana. Cerita sama Pak Kas. Itu Pak Kas, cerita Pak Kas. Iya, cerita yuk Pak Kas. Itu Pak ya. Iya, asal Belitung. Awalnya ikut yang nonton yang di Peripon Gawal itu. Oh Pak ya, Mbak Yasin. Mbak Yasin. Nyari-nyari lama gak ketemu. Pernah lihat di YouTube yang di Mas Imam kan, aku lihat ada apa? Cari ketemu. Maaf Pak Kas ya.
Justru kadang video itu yang nonton yang banyak ya kayak gini loh, kita bicara kayak gini. Banyak yang nonton, udah ribuan. Karena memotivasikan mereka sih. Dari mana? Palembang Pak. Palembang. Iya. Ya kita kemarin di sana itu loh Pak Kas. Pak Kas Palembang kemarin sama ikut. Di majelis imam. Saya di desanya Pak. Oh, desa. Di Organilir. Bukan. Kalau sama itu, sama Soleh, Iya. Ya itu. Satu desa. desa. Iya, satu desa dengan sholat. Satu keluarga masih. Nah, tempat kita kan itu satu keluarga semua itu Pak. Soleh, Kamil, saya, Ramadan. Cuma orang-orang Siapa Pak? Indralaya gitu. Indralaya. Di bawah mereka. Tempat kita. Lah, tetap di sana. Di bawah di pojokan. Siapa ya? Tes. Namanya. Dari tahun 97 di sana. Timbang. Nak tidur Pak Kas? Ngapa Pak? Kepak wah. Bahasanya sana kepak wah. Ada terobos, ada peluru. Lah jadi proses sawitnya luas ya. Di Belitung. Dekat pasar tuh lah baru yang ada kampung Terang. Terang itu zamannya Imbalang tuh. Josari. Oh Soleh itu ngerti kulo. Ada kan? Ada Soleh. Aduh angel wong iku. Angel. Soleh membalong ya. Barisan ini mau selamat ya. Nggih. Ya nanti mohon doanya Gus di tempat kita biar tambah rame kan. Siap, Soalnya siap. dari dulu sampai sekarang ya kayak gitu doang. Iya. Jemaahnya juga kayak gitu. Anu ya saya bilang belajar untuk istiqomah dan ikhlas. Kalau masih mengingat tentang ya semua orang tetap mengingat duniawi ya, karena kita kan punya keluarga. Kalau Depan belum musuh. kejadian itu orang nggak percaya. Kalau kejadian baru percaya. Sebenarnya kan motivasi kan satu contoh kayak teman-teman kita udah banyak toh, kayak Sabu Jagat, Mas Imam, termasuk diri saya kan, Kak Yai Joko. Gimana? Ya itulah minta saran dari mereka. Kalau ada deket, nah kalau ada Yai Joko ya minta saran dari Yai Joko, ada Gus Imam ya deket ngobrol. Intinya biar gimana sih biar istiqomah itu gimana caranya, ikhlas itu bagaimana. Ya makanya saya bilang ikhlas istiqomah itu enggak gampang. Ada satu lagi tadi. Kalau merasa mau tinggal di tahlili di sini udah cukup. Hidupin dia Mas. Merasa ada orang itu. Lalu kemarin baru ada 3 hari Pak ya. Kemarin itu kan. Dan orang aku di Palembang dan tinggal tuh nampak semua. Tapi itu kan ujian. Tak bilang Pak Jo enggak usah dihiraukan. Enggak usah dihiraukan. Es kepala Mas. Enggak usah dihiraukan, biarkan saja. Sebenarnya banyak ini teman-teman tuh, tapi tidak kelihatan. Jadi kita ini malam ini ngobrol-ngobrol karena kita ini baru keluar dari bilik. Jadi nggak bisa tidur sambil ngopi, sambil bercerita. Siapa tahu cerita ini bisa bermanfaat untuk kita bersama, bisa memotivasikan teman-teman yang lagi amalia atau yang belum amalia. Intinya kita di sini belajar ikhlas dan istiqomah. Mungkin kalau beliau-beliau malam ini bertanya, ya insya Allah saya bisa menjawab dengan pertanyaan mereka dengan semampu saya untuk menjawab. Karena pertanyaan-pertanyaan itu belum tentu bisa saya jawab dengan detail atau mungkin mereka belum bisa dipahami. 2 orang Mas. Tempat kita kan banyak orang jam-jam rentenir. Iya. Ah, Dipahami kan tidak banyak. Dalam?
dipahamkan tidak paham. Iya. Rentenir. Itu sangat bahaya Gus ya. Bu, bahaya. Bahaya sekali. Saya dulu nggak tahu ya seperti itu. Pikiran saya kayak gini loh. Yang namanya riba itu tak pikir itu rentenir gitu. Bank besar enggak. Ternyata Yai memberikan pemahaman, ternyata bank-bank besar itu yang lebih berat ternyata riba itu tadi. Ayo Gus. Nanya. Nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita sambil ngisi keluangan. Itu ada yang video kemarin aja sampai ada yang nonton. Alhamdulillah saya bisa menonton tim Padepokan Bina Tafakur lagi, menonton video. Kan lama saya nggak itu. Ada komennya itu. Di tengah hampir semuanya lah orang Siapa? koperasi itu orang Palembang semua. Belitung Pak. Orang Siapa kayu kuping? banyak. Bang, ini ada bantai Kalau dulu dia ya. emang gitu mas, di invite nanti ya minta ikut nanti ya. Kalau udah keluar dia main, emang agak lainnya. Emang gitu yang dia. Emang asli. Terus Koce itu dulu pernah ada orang yang meninggal. Bang Dede gitu. Terus Gara-gara mertua aku punya utang sama dia kan. Jadi pertama utang itu 1,5 juta sampai jadi 12 juta. Ngeri. Jadi kebayar 1,5 juta. Ngomong selesai lunas tidak ada, apalagi tidak tahunya tahun depan lagi orang. Pas aku balik dari Belitung, aku bayari 2 juta, tapi aku tidak ikhlas terus terang. Karena ini untuk rezeki anak ini aku masalahnya. Nah lebaran misalnya kan, tidak lama dari situ. Belum mungkin tidak nyampe setahun, habis harta dia semua. Sampai dia tinggal dengan ngemper di daerah Pipa itu loh. Nah, Pipa Rejo. Pipa ya. Rumahnya yang gedung besar itu dijual, kebunnya dijual habis. Kalau daerah kita itu ada istiadatnya itu setelah sangat kental kan. Jadi kasih Itu nomor 2 pemahaman pembatas sama orang itu agak susah. Itu gimana Gus caranya? Agak susah juga kalau ya memang kehidupan di kota itu nggak kayak di desa. Kalau di desa itu gampang-gampang susah. Kalau di kota itu kan sudah terdoktrin dia. Jadi kalau syariatnya sudah kuat, kental, anggapannya sudah benar, sholat itu sudah benar, zikirnya juga sudah benar, puasanya sudah benar, menganggap sudah benar gitu. Kalau sudah menganggap mereka benar susah. Susah Gus ya? Iya, kan Yai sudah bilang, apapun manusia, apapun orangnya, itu kiai, itu ulama, kalau mati tetap disiksa kalau ada dosa, tetap. Nah, di Yai ini kan sudah bilang, biarpun kita tidak di surga Firdaus, yang penting ada tingkatan langit. Alhamdulillah kita jauh dari itu gitu. Kan sudah dibilang sama Yai, mandi taubat itu hadiah dari Allah aja tingkatan langit 3 kalau istiqomahnya ya kan, istiqomah benar-benar istiqomah. Kalau nggak istiqomah saya nggak tahu. Tuh puasa 2141 lanjutannya sampai 41 itu tingkatan langit 7. Kan udah luar biasa. Ya aman lah, tapi seaman-aman pun ya kita jangan bangga. Iya, sama. Bisa turun juga langitnya gitu. Pokoknya jangan rasa meremasa, jangan rongso rumongso, jangan rasa merasa,
bisa apapun ya jangan merasa bisa, tetap rendah hati, rendah diri, belajar. Saya sih masih belajar gitu, biarpun apa semua yang saya miliki saya pernah mengalami dan mereka cerita yang pernah saya alami, saya itu kepengennya memberikan pemahaman, tapi saya tetap bodoh aja, tetap goblok gitu. Dilihat karakternya bagaimana orang ini, oh seperti ini, ya sudah tak ikutin. Berarti orang ini minta dianjung, minta disanjung. Saya sendiri belum bener gitu, tapi belajar untuk membenahi, sama-sama belajar. Karena kalau sudah sifatnya merasa, itu berat. Merasa, sudah merasa pinter, merasa siap. Waalaikumsalam. Ini lah. Nembe rawuh dugi. Dan di tempat Yai ini kan banyak sekali saudara-saudara kita yang mantan, termasuk beliau tadi, mantan kriminal luar biasa beliau. Benar. Yang Pak Sri itu mantan Kapolres, harusnya beliau itu kalau diterusin jadi bintang 1. Udah luar biasa kan, berarti sudah di atasnya Kapolres kan. Itu Semarang. Iya, itu kalau ketemu saya ya kepengennya ngobrol kayak gini, tapi kapan ya saya bisa ngobrol sama Gus Ari? Enak bisa ngobrol. Saya lihat dulu orangnya, tak kira Gus Ari itu orang gini, ternyata enjoy, senang gitu, enak orangnya. Ya saya seperti itu. Kalau sudah kenal ya kayak bebek. Pak Sri luar biasa ya. Saya tuh bilang, katanya saya belajar untuk menghilangkan egoku gitu. Karena masih teringat beliau tuh Pak Triyono. Iya, Pak Sri bukan Pak Triyono. Jadi masih merasa derajat jabatan ya, derajat jabatan pangkat. Karena mau nggak mau beliau kan sampai sekarang kan masih pensiun, dapat gaji gede juga kan. Karena kayak anak-anak kita nanti sudah terdoktrin dari mulai sekolah, tetap dikasih pemahaman tentang Yai nggak bakal masuk. Itu Yai ini kan penerus pewaris dari Rasulullah. Nggak apa-apa biar pewaris gitu. Juga ada darah dari beliau. Kita sangat beruntung dan kita sangat, bahasa Jawa ini bejo ya, beruntung lah ikut beliau. Dia tentu sebenarnya. Aromanya yang gede itu ya kan. Kenapa ya? Ya, kayak anak saya kelas 2 STM keluar, ya saya niatkan kalau dia memang itu istiqomah ikut saya ya monggo gitu. Kalau susah dibilangin memang dia cuma hanya main-main, jangan. Karena terjunnya ini toreko ini harus siap. Yai kan udah bilang, ngendikan siap nggak siap harus siap. Nggak tahu apa yang terjadi. Tuh. Ibarat runtuhnya langit ya, hari ini besok kita harus siap kan gitu. Kiamat tuh yang tahu hanya Allah. Kita nggak tahu. Kita kan sebagai manusia kan mengandai-andai. Kiamat pun ribuan tahun yang lalu sudah. Yang kayak satu contoh, bumi sama daratan sama air dulu kan lebaran bumi toh, lebaran darat kan. Ya kenapa sekarang lebaran air? Ya karena dulu kan pernah digonjang-ganjing ratusan jutaan tahun yang lalu. Dari Nabi Nuh itu kan sudah kiamat. Ini apa namanya, siapa yang masih Unut bin Adam ya, yang raksasa besar itu loh, yang bantuin Nabi Nuh ngambilin kayu. Unut nggak salah ya, Unut bin Adam. Itu kan umurnya kan ribuan jutaan tahun, sampai sekarang mungkin masih ada, kita kan nggak tahu.
Makanya kalian kalau mimpi atau ketemu tiba-tiba raksasa yang tinggi besar sampean ya mungkin beliau. Lumayan tadi masih bisa di atas. Itu ada sebenarnya. Makanya kadang orang kan bertanya, saya ini keturunan siapa? Terus nggak penting, terus keturunan nggak penting, itu nggak akan bisa bantu kita di yaumil akhir. Yang bisa membantu kita ya amal ibadahnya kita. Nggak perlu, ya kan udah nyebut, nggak perlu terus siapa, turunan siapa. Yang mereka hanya bisa membantu kodam-kodam dari leluhur ya di dunia ini toh. Ketika kita meninggal ya, mereka nggak bisa bantu. Nah dia ini kan dari malaikat itu diberikan malaikat dari ya itu cara wudhunya yang benar, sholat yang benar, zikir yang benar biar keluar malaikatnya. Itu nantilah bisa membantu kita di yaumil akhir. Ya, kalau kodam dan lain sebagainya nggak akan bisa membantu kita. Kita sudah meninggal dikubur ditinggal kodam-kodamnya. Tapi kalau malaikat masih menungguin membantu kita, Enggak jelas dong. itu tadi di tempatnya sampean kalau untuk mengadakan seperti itu jamaah-jamaah kok masih seperti itu ya untuk belajar ikhlas dan istiqomah. Ikhlasnya bagaimana ya, terima pemain jamaah cuma 3-3 ya terusin aja, nggak usah patah semangat, terusin gitu. Sama saya perjuangan saya sebelum ikut yai, jamaah saya juga sedikit, tergiurnya mereka kan karena ilmu. Saya bisa narik ini, bisa wujudkan ini, akhirnya kan kumpul kan, wah aku mau guru di sini sampai detik ini. Tetapi ketika saya ikut yai beda, yang dulu hilang, nggak ada, diganti. Yang dulunya 3 bis tapi tidak berbobot, yang sekarang cuma setengah bis orangnya tapi berbobot. Milih yang mana? Faktor itu. Aneh gitu. Nggak usah tidur, duduk lah situ dulu. Entah Pak Kas nih, masih ngerokok, masih apa, tidur capek. Diam lah. Astagfirullahaladzim. Ingin dengar jangan ngasih. Iya. Ini Pak Kas ini tuh. Kasih dia meninggal. Inilah Pak Kas. Pak Kas nakutin kalau udah batuk. Aduh, keselak-selak ya. Tanyakan Pak Jo waktu pertama kenal sama saya, kok bisa tergerak hatinya? Boleh nanyakan. Kok bisa tergerak ikut Toreko gimana Pak Jo? Gimana Pak Jo? Cerita. Kok bisa sampai sedalam ini kayak gitu kan? Aku baru kenal langsung nanya sanatnya dari mana, ini dari mana. Malamnya aku dijelaskan apa sanatnya ini yang ada kita. Harus kuat. Langsung melok. Belakang aja. Langsung balik dari majelis saya utama. Khodamnya hilang semua. Balik ya. Karena emang ini sudah jalannya sudah 2 minggu Pak ya baru balik. Iya. 2 minggu baru ditobat, diniatin, wah cepat Pak Jo loh. Cepat sekali, mau ditobat, puasa 21, berhenti berapa minggu karena ada gawe, ada orang hajatan, terus 41, dapat 2 hari 3 hari selesai, tak ajak ke sini, langsung mau. Di sini langsung dapat bilik, alhamdulillah balik ke Ngedan. Itu tadi belajar istiqomah. Coba aja. Sampai sekarang di musim ini. Kalau nganu Mas Soleh di sana, Mas Soleh, Kang Topik di sana nganu. Begawe apa? Kerja apa? Saya kebun Pak. Kebun ya. Tapi nggak bisa ditinggal ya. Bisa. Nggak, maksudnya kerja lain-lain gitu. Oh ada. Ada ya. Ya, kalau nggak ada kayak Soleh sendiri kan kalau mau ikut Pak Jo bisa. Nukang atau apa bisa di Pak Jo itu banyak. Wong pegawainya orang Palembang semua. Nggak ada. Ini ada bisnis lagi ya, apa ada kerjaan lagi beliau habis lebaran nanti. Proyek ya.
kurang enak gimana? Nggak ada, maksudnya kalian langsung orang ikut pertama, tidak ada potongan mandur kan, biasanya kalau mandur kan dipotong, ini enggak langsung. Siap. Nanti tak bilang sama teman-teman sekalian juga belajar di sana, nah kan. Tidak usah lama-lama lah, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan pasti bisa. Kayak Soleh berapa minggu aja udah paham ya. Hari itu kan meraja orang Main lagi kan. Hari Memang nggak lama lagi nggak 30 tahun sana ada jando, dapat jando sebelah rumah ya, sebelah majelis. Banyak kali Pak di sana. Nah ini Pak, saya mau nanya kan, dulu kan pernah mamang tuh apa ya kalau bahasa Indonesia? Paman lah. Itu kan kerja ini apa? Timah. Terus pulangnya Pak langsung sakit ya? Ya kan timah itu kan ada ini, ada penghuninya. Oh itu ada penghuni ya. Termasuk ada gangguan kayak Iya. gitu. Ada penghuni itu. Berarti memang ada gangguan gaibnya berarti dari sana Pak ya? Timah itu gangguannya banyak, jin-jin palsunya banyak sekali penghuninya. Itu dibakar aja. Oh iya, nah, benar. Udah mau diambil sama tim sakit udah 3 hari. Oh yang sama ikam itu ya? Mau diambil, soalnya langsung tak tarik, tak masukin langsung, tidak bisa bangkit, orangnya tidur total. Udah mau diambil 1 hari lagi ya, buat tumbal. Oh itu perjanjian. Iya, tak tarik, tak masukin Soleh, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Kamu datang pulang ini. Sayangnya nggak disuntik, langsung bisa berdiri, langsung sujud, langsung cium tangan saya, bilang jangan sujud ke saya. Terima kasih kepada Allah, maklum di sana mereka kan agama juga kurang ya. Jadi siapa yang bisa ngobatin, yang nyembuhin, ya itulah disembah. Mau capek ya, waduh saya bilang gitu. Iya waktu itu ada Pak Kas sama Soleh. Ya kayak Pak Jo ini seperti saya ikut kiai pertama langsung tidak ada kata nanti, tunggu nanti, langsung ikut ya sudah tahu, ya sudah yakin gitu. Ya seperti beliau kayak gini, sama kayak Pak Kas juga iya. Ada yang nyariin saya sampai ke Kudus, pada Pontianak Tafakur, Pak Adi itu ke Kudus, diusir lagi sama Pak Yasin itu. Di sana loh, di Belitung ada, ngapain sampai sini. Akhirnya sampai sekarang cuman bergabung dengan istrinya juga banyak. Soleh itu kan sudah lama ikut ya, semenjak di Tuban, sama paling lama juga 7 tahun. Yang ngajak Soleh itu kan Ustadz siapa itu yang dari mana? LC Mesir Padahal lo ya. Iya, termasuk saya generasinya. Saya kan 2019 ya. Iya. Tapi mereka kan udah pindah ngaji semua. Jadi yang tersisa itu cuman bisa dihitung. Dulu lebih dari 30 Mas. Daerah kita itu paling banyak. Palembang aja kalah. Palembang aja cuman orang berapa 7 apa 8 kan. Sedangkan tempat kita itu udah hampir 30. Dulu kan dibikin tahbis kan. Jadi Palembang aja pulang nginduknya ke Tayangan dulu. Terus ada tsunami kemarin. Iya. Tsunami itu. Iya. Bilang saya tsunami. Yang tersisa kan Kamil, Soleh, saya. Cuman orang berapa itu? Sebagian ikut sana. Sisanya pindah ngaji semua. Sebenarnya sama, cuma tingkatannya aja yang beda. Pemahamannya beda-beda. Ya kadang manusia kan bilang, oh ini yang bagus ini ya ke sini kan, nonton loh. Sama bagus. Masih
bisa bertahan dan alhamdulillah masih bisa di sini. Nah kayak itu kan masuk istiqomah namanya gitu. Itu istiqomah. Cuman ikhlasnya ini harus belajar. Ikhlasnya belum Pak. Iya. Soalnya masih terlalu mikirin dunia mungkin ya. Saya belum mengikuti AI 2018 sudah totalitas nggak kerja 2018 sampai sekarang. Malah ikut Yai, malah banyak yang dimuliakan. Tapi saya takut dengan dimuliakan itu. Ya kan dijunjung ya, dijunjung kalau jatuh nanti akan sakit. Nah, iya. Gitu. Terus saya juga sadar diri, baca Quran juga nggak lancar. Tapi saya diberi kekuatan Yai. Bukan masalah kamu pintar dan tidaknya baca Quran, tapi keikhlasannya. Nah, di situ Allah Maha tahu. Di sini kan Yai menyebutkan sambil belajar. Kita ini kan orang sudah tua, suruh hafal Quran ya tetap kan kayak gitu. Susah. Ya itulah. Pak Kas loh yang bisa baca Quran. Sekarang ikut bacanya baca apa Pak Kas? Latinnya ya. Saya kalau baca Latinnya ya cepet, tapi kalau Qurannya masih ngejar. Nanti kalau Al-Waqiah itu suruh baca Qurannya ya ngejar dulu. Alif Bata'a, Bata'a lagi apa? Apalagi di Banyuwangi. Di Banyuwangi ini kan syariatnya lebih kuat, kental kan. Untuk dimasukkan susah. Kayak abang-abang saya, kakak ipar saya, ketua MUI. Memang berarti kalau udah syariatnya kuat itu Gus susah kasih pemahaman ke mereka kan. Itu sangat terasa itu susahnya. Ketua Nahdlatul Ulama se-Banyuwangi malah nggak apa-apa nggak susah. Aduh. Ada musuh Mas? Tapi masih riba, pinjam sana pinjam sini nggak paham. Pakai barang tadi ya. Jadi untuk kasih pemahaman untuk mereka itu gimana caranya itu Mas? Untuk memberikan pemahaman mereka ya cuman iya kalau tapi nggak dipakai. Iya, saya sering memberikan pemahaman sama abang-abang saya. Ya nggak dipakai. Dengar-dengar aja kayak gitu ya. Tapi biarpun sudah ada terbukti gitu loh, tetap enggak nerima. Enggak menerima. Malah kata Mas ada Enggak nerima. Mereka jungkir balik siang jadi malam jadi siang. Kadang juga mikir, aku kadang heran ambil si Ari ini gak mergawe, tapi kok ono duwe ae gitu. Sampai bilang gitu abang saya itu. Iya, saya heran sama adik iparku ini, nggak kerja, tapi kok tentrem keluarganya. Kok ada aja rezekinya, uang dari mana? Saya nggak tahu, ya karena saya istiqomah ikhlas. Ya hari ini memang kalau nggak dapat ya sudah, memang nggak dapat ya. Yang penting anak saya, istri saya seneng ya sudah gitu. Terus istri saya juga nggak pernah nuntut belanja sekian nggak pernah dari dulu. Saya selalu memberikan pemahaman. Biasanya kan ibu-ibu PKK lah namanya, atau ibu-ibu pengajian yang diperlihatkan atau yang dipamerkan kan gelamnya piting. Kata Yai juga apapun bentuknya, ketika yang namanya pengajian sama arisan itu diharamkan. Ya itu betul. Makanya istri saya nggak mau ada pengajian ikut pengajian tapi nggak ikut arisan. Kenapa Mbak Mut nggak ikut arisan? Enggak. Belakang Mas. Kalau masalah mereka ya bilang bagus. Ya enggak itu. Jadi ngajinya nanti bukan istiqomah larinya, wah mudah-mudahan dapat saya besok buat beli belanja kan gitu akhirnya kan pikirannya, bukan istiqomah untuk ngaji.
2018 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 7 tahun nanti. Siapa yang ngasih makan saya? Ya Allah. Ya karena saya sudah pasrah kepada Allah. Toh nyatanya saya lihatin postingan saya, Banyuwangi, Belitung, sini, Banyuwangi, Belitung, uang dari mana kan gitu. Yang anehnya ketika saya mau berangkat, rekening nggak ada, saya nggak punya nggak apa-apa, niat aja, tidak tahunya ada rezeki berangkat. Kayak kemarin soalnya nggak bawa apa-apa, saya bisa ngasih naik pesawat, pulang masih saya kasih pegangan, ya saya nggak tahu, saya bagi-bagi. Ya, mudah-mudahan nanti dipermudahkan, dimampukan oleh Allah atas izin Kiai Nur, kita kuat menghadapi ujian dan cobaan ini. Kadang kan orang diberi ujian sedikit lah sambat. Logikanya kayak kita sekolah SD kelas 1 mau naik kelas 2 kan diuji dulu. Kalau jawabannya benar kan naik kelas 2. Sama kayak kita kayak gini. Di dalam bilik kita nggak boleh keluar. Sebenarnya kan siksaan. Kita ibaratkan siksaan. Panas, ongkop, capek, ngantuk, ya kan? Kita sudah merasakan siksaannya loh. Cuma kan siksaan ringan. Masih bisa keluar kalau kepeling kencing kan gitu aja. Ya, kalau dalam kubur yang lahat nggak keluar kemana? Kencing di situ lah, digebuk ya di situ kan gitu. Itu gambaran kita di kubur nanti. Iya. Di tempat yang sempit, gelap, kita masih ada celah, ya kan, ada sinar kena lampu. Coba kamu lagi masuk, assalamualaikum, ke dalam, tiba-tiba kan gelap, kayak gitu. Tapi udah lama-lama kan terang, lama-lama kan terang, zikirnya terang. Sama kayak perjalanan saya waktu ngedan dari sini ke Jogja itu. Ketika saya nggak dapat makan, saya dapat ilmunya juga ketika kita zikir, nggak putus. Ternyata zikir itulah makanan rohani kita. Jasad kita kan makanya kayak minum, makan itu kan jasadnya, badannya kita ini. Tapi kalau kita zikir itu biar mendapat, nggak dapat makan, kenyang. Itu yang kita dapatkan. Artinya orang disuruh ngedan itu kan belajar mati sebelum mati, meninggalkan semua, anak, istri, harta, semua kan, nggak bawa apa-apa. Nyatanya memang nggak bawa apa-apa, yang dibawa hanya buku wakilah. Jangan kayak anak saya, ngedan ganteng, rambutnya dibeli-beli gitu. Apa banyak yang ngomong. Nanti kan banyak yang ini Gus. Apa cowok cewek itu loh. Banyak yang ngomong orang-orang, Mas Ari, anaknya sampean nyetak kok ganteng, kenapa rambutnya digini-giniin, ditata gitu. Gak usah lurus lah ya, gak usah ke depan, minggir semua. Saya kemarin Bandung ya, trip Bandung. Trip Bandung? Ya, Medan. Empat satunya ya? Di kotanya Bandung enggak? Kota. Lewat Tasik berarti? Perginya lewat Sumedang, Majalengka kan, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Bandung. Pulangnya lewat Garut, Tasik, Ciamis, Banjar. Oh berarti gini terus gini? Iya, betul. Iya. Udah 4 hari Pak. Alhamdulillah. 4 hari di sana nggak makan. Nggak makan. Saya 3 hari paling lama 3 hari. 3 hari. Terus dari Malangtung sampai ke Tasik itu 3 hari. Nyampe pas. Orang 2 apa 1? 1. Sidi sendirian ya? Iya. 4 hari. Biasa. Itu makanya saya dapat pemahaman kayak sama Gus tadi kan. Walaupun kita nggak makan ya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Coba kalau pikir logika setengah hari aja
nggak makan. Itulah. Yang anehnya ketika kita jalan di jalan panas, kaki nggak panas. Iya. Coba sekarang nggak ngedan, beda Pak Jo. Panas. Di itu tengah hari aja disuruh di atas itu. Panas. Nanti kaki. Gitu tapi ngedan enggak. Eranya di situ. Dapat pelajaran. Banyak pelajaran yang ngedan. Pilih Moral. Ayo, Mas. Tanya. Motor gue kaos. orang-orang yang sering Sini. pernah berjalan, orang-orang yang jalanan itu pasti nggak kaget kalau suruh ngedan. Kayak Pak Sri kemarin ya mungkin dia nggak kaget karena sedikit banyak kan beliau intel lah ya, jadi nggak kaget. Kalau intel kan ngedan pun biasa. Ya kayak yang orang Jogja ini yang mantan bos BRI seluruh Indonesia itu. Pak Agus itu, itu. Pasangannya. Nah, ya. Temannya mati semua itu. Ayo ngopi. Anak saya juga nanti pas satu tak suruh yang jauh mesti sana. Tak suruh yang jauh jalan, yang jauh nggak usah deket-deket. Kalau deket-deket itu aja, cuma dapat makan tetap. Asli. Kalau 21 nggak apa-apa untuk belajar. Jadi habis lebaran ini tak suruh bilik dulu, terus keluar bilik, ngedan pas 1, terus fisik pas 1 udah selesai. Termasuk untung kemarin dapat langsung fisik 21 masuk. Hasilnya kloternya kan belum dapat ya, saya kloternya kan 44. Kloter 44 habis lebaran, bulan-bulan Mei kalau salah, Mei Juni. Pak Kas ya bulan-bulan Mei ya Pak, kloter 43 kan ya. Satu sekarang. Oh, udah masuk sekarang, Pak. Fisik ya? Udah. Kemarin saya kan kloter 41 nih. Astaga, Sekarang masuk kloter 40 kemarin. Sekarang kan udah bisa kloter 40. Dalam 5 hari saya ikut gabung. Yusuf, Mas. Yusuf. Saya alhamdulillah lah dapat galian pertama. Pasti kono sampean kok ya. mati gede, salah tempat gede. Ada saya rame teriak-teriak terus nih. 37. Rame pokoknya. Ya alhamdulillah dapat asupan dari beliau. Kirimin terus. Kirimin terus beliin yang enak-enak pokoknya biar semangat ya Mas yo. Ini kalau baca untuk bukti deh, pokoknya enak-enak kan pulau. Enggak terus dikirimin tukono, dikirimin tukono yang enak-enak. Ya dari beliau, asupan dari beliau. Kirimin seminggu sekali, pokoknya tak habisin terus. Beli rokok yang enak-enak, biar semangat. Rokoknya sin, rokok yang herbal itu, pesan dulu rokok sin, penyemangat. Nanti selesai bilik ini sambil nunggu Pak Jo ngedan pulang, insya Allah ada rezeki saya beli sin lagi, ngikut ke situ lagi. Ayo, rame lagi. Tapi berkahnya banyak, alhamdulillah. Semenjak ketemu Yai, waktu saya ketemu Yai pertama kan, saya lagi beres-beres air, semua anu aja, semua nggak ada, cuma saya sendiri. Saya bingung, siapa ini? Tiba-tiba motor MX dan senyum kan, gitu. Apa ini? Ganteng, bersih, putih. Gak kenal saya langsung ngasih rokok gini kan satu slot, baru ingat Yai, langsung mundur saya. Diam saya, mau salim, gemeter, nggak berani kotor tangan saya,
waduh gimana, tapi udah dapat senyumnya udah alhamdulillah ya. Terus Yai ngeliat sebentar, pergi, saya langsung lari langsung geblak, saya bilang aduh abah. Saking senengnya, rindu lah, kayak kalian merindukan Rasulullah, gimana rasanya gitu. Sama ketika murid rindu dengan guru, mau ngerangkul, malu, mau cium tangan saya kotor, lagi bersih-bersih, apa bagian saya kan bukan nyiram itu. Ya kok kebetulan saya sendirian. Biasanya sama anak saya sama Wahyu aja. Wahyu sama anak saya ke sana, ke tempat kerja, nah saya lagi sendirian. Serit ya. Itu sebelum Yai ngasih rokok-rokok itu kan saya dulu pertama, mungkin denger kan ya, terus Yai ikut ngasih rokok. Enggak telat rokok itu. Kini ngerokok kopi. Enggak telat rokok menjawab sama saya. Nggih monggo silakan. Alhamdulillah enggak telat rokok. Jam berapa? Oh masih jam ini. Iya, ada rokoknya lebuhan terlihat ini. Rokoknya zikir kok. Rokok zikir ya enak aja. Pak kan nggak bakal tidur kamu dengerin. Bangunlah. Rokok panas. Aja tidak panas, kenapa panas? Oh panas. Rokok panas. Aja tidak panas. Pengalaman sedikit lah spiritual tentang saya. Awal mulai spiritual itu memang keturun dari kecil sih ya, dari kecil. Komunikasi dengan makhluk itu hal yang biasa ya mas. Ngobrol-ngobrol karo jin itu hal biasa, cuman dia nggak berbentuk gitu. Kita kan nggak paham gitu, nggak berbentuk ya perasaan ya kayak orang tua, kayak anak-anak gitu. Kalau sekarang kan harus dibentuk kan seperti manusia wujudnya gini. Nah dulu kan ya ngobrol kayak gini ya kayak asap aja gitu, nggak berbentuk ngobrol. Tapi ya enak ngobrol kayak begini gitu. Tapi kalau dilihat begini nggak kelihatan, harus nunduk gitu. Nunduk gini kayak ada di sini ngobrol gitu. Tapi kalau diginiin nggak ada, ya gini lagi. Apalagi kalau macam gini jelas. Kalau orang bilang katanya ngobrol langsung di hadapan begini, aduh, nah itu kelihatan bohong ya. Sebenarnya kayak asap. Jadi nunduk begini, ya kayak fata morgana akhirnya, kayak imajinasi kita bentuknya. Betul. Dulu saya itu mijit sebenarnya, bukan mijit badan, urat-urat gitu. Itu keluarnya. Mungkin sudah waktunya mungkin ya. 2013. Rame tanyain anak saya. Saya setiap nerima tamu sebelum subuh itu tamu sudah full. Tanyain anak saya. Sudah full sampai tengah malam. Sampai saya tahu. Bener. Kan nggak paham dengan energi yang negatif, positif kan nggak paham. Pokoknya yang penting seneng aja di malam. Itu. Dan dapat uang banyak juga seneng gitu. Cuman saya mikirnya begini, biar berkah uang itu bagaimana, anggapan saya jual madu gitu. Jadi madu tak taruh di botol-botol ini lah namanya karting deng itu loh. Beliau ngasih uang 50, ya saya berikan. Mudah-mudahan Bu dengan madu ini Ibu sehat dengan penyakitnya. Berarti kan saya sama aja dengan jual beli kan, biar berkah uang itu. Sampai madu habis, akhirnya saya beli pil kapsul yang kesehatan kayak yang dijual Yai Ginseng itu loh. Nah sebelum Yai jual saya udah ada. Jadi harganya itu kan kalau salah dulu 35 apa ya. Nah itu ya tak kasih satu botol gitu, dia ngasih mau 50, tak kasih itu, malah dikasih lagi. Wah kok saya ngasih uang ini, kalau bahasa Belitung kan bekeras ya Pak Kasih ya, bekeras apa namanya bahasa Indonesia bekeras apa ya, apa bahasa bekeras itu ya, intinya ucapin terima kasih gitu ya Pak Kasih ya, kayak masjid gitu. Hah? Oh, ya. Ya pokoknya sampai bar njaluk aku donga
apa tak kei jampe-jampe sampean ngek duwe aku ngono lho. Jadi biar uang itu berkah, ya saya harus biar nggak cuma-cuma, ya saya memberikan sesuatu lah. Ya anggap aja 1 gelas air atau apa itu saya jual, anggapannya seperti itu biar berkah. Itu enggak tahu ya, pokoknya sudah ada yang bisikin biar berkah uang kamu diberikan orang, kamu harus memberikan sesuatu kepada orang itu apa. Anggap aja, anggapan itu kamu menjual suatu barang itu jadi kamu jual biar berkah. Itu dulu. Terus 2013, 14, 15, 16 sampai 17, 18 itu masih jual bakso saya. Sampai kadang nggak jual bakso, udah bikin bakso, tamu datang 2 mobil, 3 mobil, nggak jualan alamat ini, itu udah masih kadang gondok itu, gondok. Tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung dengan jualan bakso sama datangnya mobil itu, tamu yang ngasih malah lebih banyak yang mobil itu. Saya kan sayang jual bakso, saya kan keliling pakai motor. Akhirnya kadang bakso itu tak bagi-bagikan, tak bagi-bagikan gitu. Ya alhamdulillah istrinya nggak rewel gitu. Ya mungkin rezekinya ayahnya di sini nggak boleh jualan gitu. Istri saya ngasih semangat gitu. Akhirnya tak bagi-bagikan baksonya sama tamu, sama tetangga. Tamunya masih aja yang ngasih uang untuk beli bakso itu dihitung. Masih ngasih uang saku saya, masih beli bakso saya. Kasihan ya Mas Ari mau jualan, tamunya banyak. Ya anggap aja kita beli baksonya Mas Ari 2013, 14, 15 dan sampai ini apa ketemu sama teman-teman lah spiritual. Oh itu panjang ceritanya malahan, panjang. Di atas dia. Saya dulu dari jadi spiritual itu sudah nggak mulai jualan bakso itu, panggil sana panggil sini. Di Palembang 2019 saya diundang wali kota Palembang, di kotanya di alun-alun itu saya ini waktu musim bulan hujan, berarti akhir bulannya 2012 bulan 12 2019 itu kan hujan-hujannya itu. Ya aneh, 4 hari nggak hujan cuma sampai nyamping itu, sampai wali kota Palembang itu sampai bingung gitu. Wah kamu nih, nek manggil saya kan Ki Ageng ini masih muda tapi ilmunya luar biasa, sampai sekarang masih komunikasi. Edison Tanah. Iya. Yang punya ini, yang punya hajat itu BRI 2019. Saya didirikan di hotel, tapi saya dibohongi. Saya dari BRI itu harusnya dapat uang 25 juta. Kena di tangan tinggal berapa? Tinggal 7 juta. Katanya mereka apa untuk konsumsi makan saya, hotel saya itu sebenarnya kan udah ditanggung mereka. 25 juta itu bersih di saya. Itu ada yang ngomong, Soleh lo tahu Soleh. Akhirnya yang ceritakan saya yang sudah keluar dari BRI. Kan waktu itu sampai sekarang kan masih akrab dengan saya. Yang keluar dari BRI itu yang cerita, yang memberikan pemahaman tentang keuangan itu. Sampai taruhan kok asal nanti dukun Belitung ini nggak sampai hujan 4 hari, kamu saya kasih 300 juta karena ini mahal ini mahal. Apa kayak spanduk-spanduk itu loh, kalau kehujanan ini hancur. Sampai buat taruhan saya. Ya akhirnya nggak hujan beneran. Ya bos itu ngomong, tolong dikondisikan Ki Ageng jangan sampai hujan ya. Dan itu aja nanti saya dapat tambahan dari itu dimakan sama yang lain. Iya, itu yang ngomong ya Pak Ari itu. Spanduk apa gitu loh, mahal pokoknya. Kalau rusak itu harganya juga mahal. Ada kok masih sekarang itu video-videonya sama Cita-Citata waktu itu, sama Cita-Citata 2019 pokoknya ada videonya, masih ada.
cita-citakan. Berarti mindahin hujan itu memang ada Gus ya? Iya, kita kan nggak tahu ternyata selama ini minta bantuan sama jin. Nah ini sama cita-citakan. Ini 2019. Itu saya juga di atas itu. Itu namanya iya kayak gitu namanya Suruh joget ini, saya disawer $20, $200 disawer sama ini bos BRI. Yang $100 tak kasihkan yang awal saya. Ini sama cita-cita saya ini. Sapi saya diserang dukun sana kan. Ngeri. Tahu ada anak indigo yang lihat saya diserang. Ada orang sini, dukun sini kok ngambil dukun dari Belitung, diserang ya. Tapi waktu itu ya dupa nggak berhenti, saya di bawah panggungnya dupa. ini lagi Ada yang bisikin, bakar dupa jangan sampai mati, terus cari minyak 1000 bunga. Sampai dicarikan minyak 1000 bunga itu satu botol. Setiap mau hujan dupa langsung. Dupa itu banyak sekali pokoknya. Ya dibisikin aja. Tapi tetap saya doanya itu tetap syahadat, salawat, Fatihah Rasulullah, malaikatnya, terus penghuni di situ. Tapi kan kita nggak tahu selama ini juga sama jin, gitu loh. Tujuan kita baik, tapi kita nggak tahu kita dimanfaatkan oleh bangsa mereka. apanya kopi Dan memang nyatanya nggak hujan gitu. mana ada Nggak hujan. Sampai bos yang dari Jakarta BRI itu naik pesawat namanya dari Jakarta ke Palembang, itu heran, semua hujan tapi ada lingkaran yang tidak hujan di alun-alun itu. Pas turun landing ditanyain, ini dukunnya dari mana? Belitung. Wah pantes. Sampai ketemu sama saya, jabatan tangan. Ya dirangkul saya, wah masih muda tapi mantep. boleh Ngobati di Jambi juga gitu, karena ini kena racun anak dalam, wah hampir mati saya. Bilangnya cuma ikhlas, ya Allah saya ikhlas, tapi kalau mati di sini saya tidak ikhlas karena saya tidak ada yang ngurus. Kalau matinya di dekat istri saya nggak apa-apa. Selama 4 hari itu nggak mau makan, nggak mau apa, tapi tetap tak makanin terus, makan balik gitu. Saya positifnya harus makan gitu, ke air, kasih garam, kasih tak makan, muntah lagi. Ketika pasrah itu, nah paginya keluar dari itu baunya minta ampun, warnanya hitam. masih lama aku ya Bau, warnanya hitam. Iya, modelnya kan Itu racun. mertamu kayak gini, tapi ada racun di sini ngasih racun gini. Oh gitu. Tuh. Nyata, bukan racun langsung gitu, langsung kayak gitu. Karena saya ikhlas lillahi ta'ala, apapun yang terjadi ya saya karena Allah gitu. Amin. Dicoba ya, di Jambi racun anak dalam. Loh, buyuk. Berarti Sumatera masih kental juga gitu di sana. Iya, Iya, anak dalam. Racunnya luar biasa. Saya rasakan itu, waduh. Perut itu kayak diputar-putar molen mungkin. Putar-putar gitu. Waduh, pokoknya gak karu-karuan. Asli. Kayak di blender. Nyata sakitnya. mana Pokoknya gini terus. bantai lagi sini dibantai Tak bawa ke dokter. Katanya dokter nggak sakit. Nggak mau makan. udah seperti mode batosai keluarin mode batosai
dibantu. Baterainya mau habis. Iya, kalau baterainya habis nanti kita tidak bisa pakai ini deh. Atas sendiri Mas, atas. Nah ini, nah ini. Loh betul nih. Ini. Mana nyapa? Namanya itu kopi teknik ancaman kopi. Pembersihan waktu pertama dia luar biasa. Tapi nggak terasa, saya nikmatin. Saya kasih semangat istri terus pokoknya. Pakai. Biasanya suka terogon kamu kopi. Saya sore ini kan sebenarnya lagi ujian juga dengan keluarga. Istrinya minta kayak gitu, cerita sama saya. Iya, ya intinya kayak gini aja. Kalau memang judulnya segitu, ya sudah. Intinya kan, anak itu tidak punya surat, tetap anak. Anak itu tidak bukan mantan, tetap anak. Kalau istri punya surat, ini mantan istri, gak ada kan mantan anakku, gak ada kan? Anakku, mantan anakku juga bisa. Gak ada mantan anak tetap anak. Kalau mantan istri ada. Katanya di anak gak punya surat, tapi istri punya surat. Emang agak lain ya. Ini lo surat nikahku sama istri. Ini lo surat anakku. Gak ada kan, anak tetap anak. Ya harus berpasrah kalau sesuatu yang terjadi. Ujian kalau seumpamanya kuat ya insya Allah akan rukun. Kalau nggak kuat ya itu tadi. Segala sesuatu ikutnya itu pasti diuji kok. Ya siapa orang sih mau diuji seperti itu, keluarganya sudah enak dipikir kan. Astaga. Ya intinya kenapa perumahan seperti itu? Kembali larinya ke ekonomi. Pasti. Nah itu ke ekonomi, dulunya wah sekarang kok wih kan gitu. Ya kayak Pak Jo ini nanti kan ada ujian, dulunya beliau berliman, tiba-tiba nggak ada, mau nggak mau kan istri menuntut. Nah, sama kayak saya, pertama juga kayak gitu. Tapi kan harus beri pemahaman. Terus saya juga pasrah gitu. Ngamuk lah ya. Pakai SKS dia. Ya mau gak mau ya harus begitu aja. Kalau pembersihan ya masalah. Untuk darah. Kencing darah. Kalau saya nggak percaya, saya bakar jimatnya Pak Jo 3 kresek itu, wuduh serangannya. Bener tanya Mbak Jo. Tapi Pak Jo nggak percaya kayak gitu, gitu. Cuman dari orang dikumpulin. Kalau istrinya Pak Jo, istri yang nyari kan kumpulin ke situ. Istrinya Pak Jo kan lebih banyak susuknya daripada Pak Jo. Makanya pembersihan sebenarnya istrinya. Aku cuma dikasih orang dikumpulin. Sampai di daerah Pasuruan kan ada dulu ngasih satu kan, udah empan dibaca tak bakar, ngamuk. rupanya isinya cuma kertas tulisan Arab. Raja. Ngamuk mas, tak bakar 3 kresek punya Pak Jo asli. Angin itu, nggak bisa ngomong lah. Nah, tak kasih pemahaman nanti ya, kalau kalian bakar jimat-jimat seperti itu, lindungi dulu badannya atau makan garam. Habis itu bakarnya salawat jangan pernah putus. Nggak nyerang kamu, nyerang keluargamu. Gitu Gus ya. Iya. Oh, pantasan berarti. Saya pernah gitu Pak. Bakar punya orang kan yang kayak sabut-sabut baju kayak gitu kan. Saya nggak apa-apa ya. Anak saya yang ininya langsung demam malamnya langsung demam Pak. Pasti nyerang gitu. Malamnya langsung demam. Terus ditarik, ternyata yang tadi nggak tenang kayak gitu kan. Berarti sama istri juga harus langsung dibakar. Iya, gitu. Kalau mau diislamkan, kalau nggak mau ya sudah. Pakai dulu pedang-pedangnya. Mau diislamkan nggak? Kalau nggak mau diislamkan, kamu binasa, kamu terbakar. Kalau mau sini tak islamkan. Ngomong aja di batin, nanti denger kok. Dengar dia ngomongnya. Nanti
Kalian pasti nggak percaya, pasti saya mendengarkan suaranya ini gitu. Jauh kali zonanya mas. Makanya jangan menanyakan ke Yai tentang membuka takbir. Yai di sini belajarnya toriko, bukan belajar al-hikmah, bukan keilmuan atau kehebatan, kesaktian. Kencing dulu. Nah, ceritalah sama Pak Jo, pengalaman Pak Jo ikut pertama kencing dulu. Jadi usaha semuanya di Belitung Pak ya. Jadi pulangnya aja di Palembang. Jangan pulang. Loh, Setahun lebih. istri di Belitung. Istri di Palembang, 2 istri aku. Di Palembang 1 dan di Belitung 1. Yang banyak susu banyak. Kita tinggal satu Istri Belitung. Yang di Belitung. Palembang nggak ada ya. Nggak ada penjaga gitu. Kalau istri itu kan orang bisnis kan. Berusaha rumah makan itu. Dulu pernah sakit juga di buat orang. Jadi makan silet itu. Oh ini pernah sakit ya. Jadi masang susu, bukan susu. Sekarang bersihan ngamuk sama aku. Astaga. Minta pulang maunya. Mau minta pulang. Cek bapak. Pulang. Enggak pulang enggak. Dia kayak rasanya enggak sanggup pulang ujian ini kan. Iya. Enggak pulang enggak. Ada lagi tidak wih? Pikiran dia kan aku kan disuruh istiqomah di sini. Nah begitu masuk di 3-4 hari, nah di situ ada kan bayang langsung kan. Nah, aku nggak gini kan. Jadi curhat sama dia, pelan dia. Kan bayangkan kan kalau dia ibaratnya balik ke Jawa pasti terjadi gitu kan. Nah, dia bilangin sama dia kan, kalau balik ke Jawa nanti kejadian gini kan. Oh kamu disuruh istiqomah, fitnah aku gini. Diam. Kalau sekarang nggak hubungan WA ada kamu yakin. Pagi tadi WA sama Galang kan. Apa keadaan ibu? 3 minggu ya sakit katanya. Jarang benar kan. 3 minggu sakit. Selama aku balik di sini cuma 5 hari bah yang sehat itu. Nah ini kebersihan. Sakit. Kencing darah. Aku melihatnya dia itu lah ujian dia sendiri, bukan ujian aku, ujian dia itu lah. Iya. Karena dia selama ini Mau hidupin di mana? kan, Iya. kan? Dia bukan dukun ke orang, bukan dia untuk penglaris kan, jualannya untuk jaga badan dia kan itu. Yang banyak itu banyak nyari penglaris gitu, jualan kan. Efeknya baru sekarang. Baru tahu masuk ke rekor baru keluar semua. Tapi kadang dipahami belum paham masih. Kalau tidak jalan cuma ini aja, itu juga Allah jalan lain ada yang sudah silahkan itu aja aku. Ya. Akan aku pusing-pusing dah. Kalau emang takdir dengan jalan lain silahkan. Yang itu tujuan aku yang satu itu ngajak ke jalan Allah. Tanya. Pas dia di belakang. Mandi. Bis jam berapa? Iya. Mandi dulu. Ya siap mandi. Saya izin jualan juga Gus. Siap ya. Oke. Yuk, ya silakan. Yuk, terima kasih. Ya, untuk sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan cerita tadi bisa memotivasikan kita bersama. Jangan lupa selalu istiqomah dan yakin
Iya Pak Jo. Oke, untuk sahabat-sahabatku, mungkin kita sambung lagi nanti cerita-cerita berikutnya. Tunggu ceritanya lagi tentang pengalaman saudara-saudara kita. Kita akhirin dulu pada malam hari ini karena sekarang sudah menunjukkan pukul 3:11. Waktunya mandi tobat. Kita akhirin dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, sukses selalu dan selalu dilancarkan rezekinya.